Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Henry Aditya Rigianti, MPD selaku dosen pembimbing lapangan. Diizinkan saya di sini akan mempresentasikan laporan akhir kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 yang berada di SD Negeri Kintelan 2, Yogyakarta. Kemudian pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang kultur sekolah, yang kedua struktur organisasi sekolah, yang ketiga peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat kegiatan seremonial formal di sekolah, yang kelima kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, yang keenam praktik pembiasaan dan kebiasaan positif, yang ketujuh observasi pembelajaran di kelas. Kemudian masuk ke pembahasan yang pertama yaitu kultur sekolah. Kultur sekolah itu diartikan sebagai kualitas kehidupan sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai sebuah sekolah. Biasanya kultur sekolah itu ditampilkan dalam bentuk bagaimana kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya bekerja, belajar, dan berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu tradisi yang ada di sekolah. Nah, kemudian setiap sekolah itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Kemudian kultur sekolah yang ada di SD Negeri Kintelan 2 Yogyakarta ini yang pertama gerakan literasi sekolah. Nah, implementasinya itu yang pertama mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi yaitu dengan pajangan prestasi siswa, pajangan kata-kata mutiara, kemudian perpustakaan sekolah, mading. Kemudian yang kedua mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebuah model komunikasi dan interupsi yang literatif. Kemudian dengan pemberian penghargaan siswa berprestasi. Kemudian yang kedua tentang tata krama dan sopan santun. Yang pertama membiasakan sikap salam, sapa, senyum, dan sapa sopan dan santun kepada setiap orang di komunitas sekolah atau dengan gerakan 5S biasanya disebut seperti itu. Kemudian guru dan tenaga kependidikan datang lebih awal untuk menyambut kedatangan para peserta didik sesuai dengan nilai yang berlaku. Kemudian yang ketiga membiasakan para peserta didik untuk selalu berjabat tangan dengan guru ketika sudah tiba di sekolah. Kemudian dalam bidang keagamaan yaitu yang pertama ada kegiatan wajib dengan membiasakan warga sekolah untuk selalu melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Kemudian membiasakan untuk selalu berdoa sebelum serta sesudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian membiasakan apel pagi sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua pembiasaan umumnya yaitu membiasakan untuk menunaikan ibadah baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian membiasakan untuk melaksanakan kegiatan Jumat berkah dengan membagikan sayur-sayur kepada masyarakat sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga pembiasaan periodiknya yaitu membiasakan perayaan hari-hari besar agama Islam dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat. Kemudian bidang yang keempat yaitu lingkungan dan yang sehat, bersih, dan nyaman, yaitu yang pertama membiasakan kegiatan senam atau jalan sehat di hari Jumat secara bergantian. Kemudian yang kedua membiasakan kerja bakti di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu membiasakan peserta didik untuk tidak jajan di luar sekolah dengan para guru menjual makanan yang sehat itu di kantin sekolah. Jadi siswa itu dilarang untuk tidak jajan di luar sekolah dan mereka jajan apa yang disediakan oleh para guru di kantin sekolah. Kemudian topik yang kedua yaitu struktur organisasi sekolah. Nah, struktur organisasi sekolah ini ada komitenya oleh Bapak Muhammad Ridwan dan kepala sekolahnya itu Bapak Dul Aziz. Kemudian unit perpustakaannya itu Ibu Kristiani, kemudian bendaharanya itu ada Ibu Asiswarni, kemudian turun lagi ke guru kelas. Yang pertama itu Ibu Ika Nur Pratiwi, yang kedua itu ada guru kelas 2 yaitu Ibu Kristiani, kemudian yang ketiga itu ada guru kelas 3 Ibu Anissa Ridho, kemudian guru kelas 4 yaitu
Ibu Asiswani. Yang kelima yaitu guru kelas 5 yaitu Ibu Ova Sarvina. Kemudian guru kelas 6-nya Bapak Surorno. Kemudian di bawahnya itu ada masyarakat, kemudian sebelumnya masyarakat ada siswa dan di bawahnya ada masyarakat. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu peraturan dan tata tertib sekolah yang ada di SD Negeri Kintalan 2, yaitu tentang yang pertama pakaian. Pakaian seragam hari Senin sampai Selasa pakaian sekolah, Rabu Kamis identitas sekolah atau batik, kemudian Jumat untuk yang muslim bagi siswa yang beragama Islam, non Islam bebas sopan dan rapi. Untuk pakaian olahraga untuk siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan oleh sekolah sesuai dengan jadwal pembelajaran olahraga. Kemudian dalam hal rambut, kuku, tato, make up, perhiasan itu siswa dilarang berkuku panjang, mengecat kuku, mengecat rambut, memakai aksesoris dan bertato. Yang kedua khusus laki-laki rambut pendek, model cukur rambutnya itu 321, tidak gundul, tidak gondrong dan tidak berkucir. Kemudian yang ketiga khusus perempuan tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis dan tidak memakai perhiasan yang berlebihan atau mencolok. Kemudian untuk peraturan masuk dan pulang sekolah itu siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Siswa yang terlambat wajib lapor ke guru piket. Yang ketiga siswa yang terlambat lebih 15 menit pada jam pertama atau setelah istirahat boleh ikut pelajaran pada pembelajaran tersebut dengan membawa surat izin dari guru piket. Yang keempat selama pembelajaran berlangsung atau pergantian jam pelajaran siswa dilarang berada di luar kelas kecuali atas perintah atau izin guru kelas atau guru piket. Yang kelima pada waktu istirahat siswa dilarang di dalam kelas dan berada di lingkungan sekolah kecuali sesuatu hal dan perintah guru. Yang keenam pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah kecuali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh pada waktu pulang siswa dilarang nongkrong di tepi jalan atau tempat umum. Kemudian dalam hal penghargaan siswa yang berprestasi itu di bidang akademik dan non akademik mendapat penghargaan dari sekolah. Kemudian dalam hal penjelasan tambahan itu seragam adalah baju warna putih, celana atau rok warna merah seperti sepatu hitam, kaos kaki putih, ikat pinggang hitam lengkap dengan atribut. Kemudian seragam identitas sekolah adalah baju batik, rok atau celana merah, sepatu hitam, kaos kaki putih, ikat pinggang hitam. Kemudian seragam pramuka adalah baju warna coklat muda, celana atau rok coklat tua, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Gundul yang dimaksud adalah botak polos. Gondrong yang dimaksud jika rambut disisir ke depan melewati alis, jika disisir ke samping menutup telinga, dan jika disisir ke belakang menutup krajak baju. Kemudian yang keenam perhiasan yang berlebihan atau mencolok adalah beranting panjang atau memakai anting lebih dari satu pasang, berukuran besar dan tidak pada tempatnya. Kemudian siswa yang melanggar pelanggaran yang tercantum di dalam tata tertib dan tata krama itu akan dikenakan sebuah sanksi. Yang pertama teguran, yang kedua penugasan, yang ketiga pembinaan khusus, yang keempat pemanggilan orang tua, yang kelima skorsing, yang keenam dikembalikan kepada orang tua. Nah, untuk pembinaan sanksi itu diberikan dengan menurut pelanggaran ringan atau beratnya yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Ya, kegiatan seremonial formal yang terdapat di SD Negeri Kintalan 2 yaitu yang pertama kegiatan upacara bendera, upacara hari-hari besar nasional dan rapat atau evaluasi tenaga pendidik. Dalam pelaksanaan upacara dilakukan rutin setiap hari Senin pagi. Upacara bendera hari Senin mempunyai manfaat yang sangat baik dalam upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama,
kekompakan, kekuatan fisik, mental, dan patriotisme. Kemudian yang kedua, kegiatan upacara bendera di SD Negeri Kintalan 2 ini atas petugas pengibar bendera oleh siswa, paduan suara, pembaca teks protokol, pembacaan teks doa, dan pembacaan teks janji siswa. Dalam kegiatan ini semua siswa antusias dalam pelaksanaannya. Bagi petugas-petugas upacara bendera dan pelaksanaan pengibar bendera terdapat nilai-nilai yang diambil. Petugas pengibar bendera terdapat nilai gotong royong dan kebersamaan ketika mengheningkan cipta. Peserta diajak untuk mengingat dan menghayati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Kemudian ketika pembacaan teks Pancasila dilakukan dengan diucapkan berulang, dimaksudkan untuk mengingat dan mengamalkan sila-sila Pancasila. Kemudian selanjutnya dalam pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengingatkan kembali mengenai dasar negara Republik Indonesia. Selain adanya upacara bendera, kegiatan yang dilakukan dalam seremonial formal yaitu evaluasi tenaga pendidik yang dilaksanakan selama seminggu sekali atau sebulan sekali tergantung dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat itu. Kemudian yang kelima yaitu bahasan mengenai kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kurikuler, yaitu adalah sebuah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang berguna bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan yang diharapkan. Di SD Negeri Kintalan 2 dengan menerapkan 50% tugas terstruktur dan 25% tidak terstruktur. Untuk tugas terstruktur di sebuah sudah mempunyai batas waktu, contohnya pekerjaan rumah, dan tugas tidak strukturnya bisa mencari bahan materi lainnya, misalnya di buku, di majalah, dan lain-lain. Kegiatan akademik atau pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan juga sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Sejak pandemi, jadwal pembelajaran di SD Negeri Kintalan 2 berbeda dengan jadwal ketika sebelum pandemi, dikarenakan proses belajar mengajar yang berbeda, yaitu ketika pandemi tentu menggunakan sistem pembelajaran daring atau online. Kemudian kan sekarang sudah pandemi sudah membaik dan maka yang berlangsung di SD Negeri Kintalan 2 ini sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, kurikuler, yaitu adalah kegiatan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pembelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Dalam hal ini perlu diperhatikan ialah menghindari terjadinya dan ketumpang tindihan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya, yaitu yang pertama mengunjungi perpustakaan, yang kedua mengunjungi monumen bersejarah, yang ketiga kemah, yang keempat yaitu study tour. Kemudian yang ketiga ekstrakurikuler adalah kegiatan siswa yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran yang berfungsi untuk menyalurkan bakat dan minat para siswa, memperluas pengetahuan, belajar solidaritas, mengisi waktu luang, dan menambah keterampilan. Untuk daftar ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Kintalan 2 yaitu yang pertama ada TPA, yang kedua yaitu ada karate, yang ketiga yaitu ekstra pramuka. Kemudian lanjut ke materi yang keenam, praktik-praktik pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Nah, ada beberapa pembiasaan positif di SD Negeri Kintalan 2, yaitu yang pertama adanya pembiasaan 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang dilakukan setiap kali siswa bertemu dengan bapak dan ibu guru, menumbuhkan nilai-nilai moral dan spiritual dengan cara membiasakan berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran yang dipimpin oleh siswa secara bergantian, dan pembiasaan ibadah sholat wajib dan sunnah. Yang kedua, pembiasaan yang lain yaitu mengenai menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah dengan gerakan Jumat bersih untuk di kamar mandi, di lingkungan sekolah. Juga telah disediakan anjuran untuk tetap menjaga kebersihan dengan menyiram setelah menggunakan kamar mandi. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu menjaga ketenangan saat di dalam kelas. Saat di kelas, guru selalu mengingatkan para siswa untuk tetap tenang selama pembelajaran berlangsung
berlangsung, tetapi juga harus tetap aktif dan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Kemudian pada jam istirahat siswa-siswa membeli dan makanan kecil yang telah disediakan di kantin dan tidak boleh jajan di luar lingkungan sekolah. Kemudian bahasan yang ketujuh yaitu tentang observasi pembelajaran di kelas. Nah, kami kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang dilakukan di SD Negeri Kintalan 2 ini bertujuan untuk melakukan pengamatan kegiatan pembelajaran dan mendeskripsikan hasil observasi seperti apa yang tertera pada lampiran. Selama kegiatan observasi berlangsung, kami melakukan pengamatan serta pencatatan proses pembelajaran serta melakukan dokumentasi pembelajaran yang berguna sebagai bekal awal kami. Nah, yang kami lakukan itu observasi di kelas rendah dan observasi pembelajaran di kelas tinggi. Nah, dari hasil pengamatan itu ternyata di SD Negeri Kintalan 2 ini sudah menerapkan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Kemudian yang lainnya masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya. Nah, dari hasil itu ternyata banyak sekali guru itu sudah melakukan proses pembelajaran yang terstruktur dari awal, kemudian sudah menggunakan media, kemudian bahan ajarnya sudah menggunakan buku bahan ajar, kemudian melakukan evaluasi, kemudian yang ada di SD Negeri Kintalan ini sudah pembelajaran yang interaktif antara guru dengan siswanya. Kemudian sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan atau mengutarakan hasil pengenalan lapangan persekolahan 1 ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.